Bismillahirrahmanirrahim. Enam? Oh. Ini ada sabdunya kah? Ya-nya? Ada? Ini panjang benarnya. Ya. Wakafnya apa ya? Wakaf 6 ya? Wakaf 6 sama. Illa ada ya. Bahas ya kita jadidnya. Lai nan mati berjumpa dengan ya dibaca idgham bi gunnah ya. Kalau ada sabdunya agak dipanjangkan ya. Kira-kira 3 alif 3 harokatnya. 1,5 alif atau 3 harokat. Lai yadurrukum yadurrukum durrunya dibaca idghamnya. Namanya ya. Dotnya huruf dotnya huruf tafkhim, huruf yang tebal. Dot yadurrukum ya. Runya dibaca idghamnya, runya dibaca mat pada atau bi ya. Waw mati atau setelah huruf yang garis depan pasti wawunya huruf mat ya. Matnya mat tabi'i atau mat asli. Hukumnya mim mati berjumpa dengan hamzah dibaca idhar syafawi, idhar jelas. Yadurrukum illa ada ya, illa ilnya dibaca idgham ya, lanya dibaca mad jaiz fasil ya. Illa ada huruf mat, ini huruf matnya yang ini atau ini ya, huruf mat panjang huruf mat ya, berjumpa dengan hamzah, ini hamzah ya. Hamzah atau alif ya.
alif ya. Ya. Dua harokat dua kalimat, illa satu kalimat, ada satu kalimat. Jadi nama dibaca maca ismu fasil. Maca ismu fasil khilafiyah ya. Ada yang 5 harokat, 4 harokat, atau juga 1,5 harokat. Yang pasti lebih panjang dari mad badal atau mad tabi'i. Illa ada, adanya dibaca mad inwat nih namanya. Mad inwat ini contohnya seperti innama al-usri yusra gitu. Ya, contohnya. Contohnya apa? Ini namanya mad inwat ini. Yang ini yang namanya. Ini yang bisa ini alif lainah namanya. Yang ini alif lainah. Kalau dibaca, kalau di ilmu tajwid namanya mad inwat. Tapi kalau di pelajaran alfiah itu tanwin pada waktu tingkah waqaf atau berhenti, maka tanwinnya diganti dengan alif. Maka tanwinnya diganti dengan alif sehingga tanwinnya tidak dibaca lagi, sehingga yang dibaca matnya. Jadi namanya mad inwat. La yadurrukum illa ada. Ini ada wawunya kah? Atau enggak? Ada kah? Ada enggak? Ada. Ya. Illa ada ya. Satu alif dua harokat, dua harokat ya. Mad inwat ya. Ini lebih bagus berhenti karena berhenti ya. Tapi kalau diteruskannya menjadi idgham bi gunnah, tanwin berjumpa dengan waw. Ininya tidak dibaca gitu. Ya. Tapi ini jelas berhenti jadi mad inwat. Wa iyuqatilukum, dan mati berjumpa dengan ya dibaca idgham bi gunnah. Ada sabdunya agak panjang kan seperti ini ya. Lai wa yuqatilukum tidak boleh wa yuqatilukum ya, harus lagi wa karena ada sabdunya ya, dibaca idgham bi gunnah. Wa qa-nya dibaca atau bi, alif jatuh setelah huruf yang di garis atas, pasti alifnya menjadi mad tabi'i. Waw jatuh setelah huruf yang di garis depan, pasti wawunya menjadi huruf mad tabi'i atau mad huruf madnya. Lu-nya mad tabi'i juga. Hukumnya memati berjumpa dengan ya dibaca idhar syafawi seperti ini ya. Ya. Ini selain berjumpa dengan mem dan juga selain berjumpa dengan ba, maka semuanya dibaca idhar syafawi. Ya, jelas ya ini. Yuqatilukum yuwallukumul adbar. Yuwallu, walnya dibaca idgham. Lu-nya mad tabi'i. Kumul lam ta'rif baca idhar atau lam qamariyah, lam ta'rif qamariyah. Ya, lam qamariyah. Ya, lam ta'rif qamariyah itu apabila berjumpa dengan hamzah atau alif pasti dibaca idhar. Kumul adbar gitu ya. Berjumpa dengan dal ya. Ini lam ta'rif ini berjumpa dengan ini. Ya, dibaca idhar. Idhar kemari. Dibaca pembacaannya dibaca qalqalah sugro ya. Adbar ya, bar ya.
Qaqala juga. Jadi di huruf asli sifatnya itu dikeluarkan lagi. Laqad kana lakum adbar ya. Talahab gitu ya. Itu. Di situ. Jadi di mat qaqala sukro itu artinya sifat huruf aslinya itu dikembalikan lagi. Ya. Barnya dimaca mat aridi sukun. Ya, mat itu datang baru. Mat itu ini mati hurufnya. Arid itu yang ini huruf baru ini. Karena kita wakaf berhenti maka huruf terakhir dimatikan menjadi mat aridi sukun. Panjangnya 6 harokat. Ya, 3 alif. Ya, adbar. Ya, panjangkan. Kumul adbar gitu ya. Qaf lam lebih bagus berarti summa manya dibaca kunna selamanya mendengung ya berenggang. Summa la yungsaruan lainnya matabi'i yungnya dibaca ifa nun mati berjumpa dengan sad dibaca ifa. Yungsaruan sama dengan ini mat badal mat aridi sukun. Yang ini yang alif, ini yang waw. Ya. Jadi panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Summa la yungsarun la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Summa la yungsarun. Gitu ya. Ayo tanya. Ada yang tanya tentang tajwid boleh tanyakan. Kalau tidak kita lanjut aja baca. Ya. Allah. Allah. Yuwallukumul adbar. Summala Allah. 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 Adbar. Summa la yungsarun. La yadurrukum illa
Allah. Sadaqallahul azim. Perhatikan ya. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Summala jangan summala yungsirun, jangan ya. Summala yungsarun, jangan summala yungsarun, jangan ya. Jadi summala yungsarun gitu ya. Jadi yang pendek dipendekkan, yang panjang dipanjangkannya. Ada yang tanya? Ya, tidak kita bahas ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun ya. Ini jawabannya yang tadi ya. Yang apa? Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Ya jawabannya itu. Nah, ini mau ngaji juga ini. Ya, mau ngaji juga ini sama abangnya. Mau ngaji dong. Mau ngaji ini. Rajin dia. Tidak mau taklim salah kalah dengan kucing saya ini. Dua-duanya ikut taklim rajin ya. Jamaah subuhnya rajin dia. Asal kata pun tak berhabis deh, yang lain menunggu tuh. Ya, kebayang. Ayo, ini walau amana ahlul kitab lakana khairal lakum ya. Khairal lakum. Seandainya ahli kitab itu, orang Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus untuk kamu. Bagus. Karena sifat orang yang beriman itu selalu diajak kompromi itu nyambung. Kalau orang yang beriman itu paling tidak ideologisnya itu sama loh. Benar kepada kita itu. Tapi kalau kita itu dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ideologisnya itu tidak akan sinkron dengan kita. Dengan ideologisnya itu yang sama, maka mereka bisa diajak kerjasama, bisa diajak kerjasama, entah tentang muamalat, ya, entah tentang masalah diplomat, politik dan lain sebagainya, ya. Perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya pasti diajak kompromi, diajak bisnis itu bagus, nyambung itu ya, sesuai dengan syariat ya. Tetapinya mereka tersebut minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, sebagian dari mereka beriman tapi sebanyak-banyaknya mereka kebanyakan fasik. Maka dengan inilah mereka selalu membenci Islam ya, selalu membenci Islam dan lain sebagainya ya, selalu mengeluarkan kata-kata memfitnah dan lain sebagainya. Tapi di sini ditegaskan oleh Allah Ta'ala, walaupun orang-orang munafik, mereka yang benci dengan Islam, orang Yahudi Nasrani yang kebanyakan, paling sebagian kecil mereka yang demen dengan Islam, tapi sebagian banyaknya mereka itu benci dengan Islam. Ingat, sebagian kecil mereka itu. Jadi dari mereka itu ada juga yang senang dengan Islam. Ya. Ada yang senang dengan Islam. Ya, jadi tidak semuanya kita pukul rata sebenarnya. Itu orang Yahudi, orang Nasrani itu benci dengan ini. Tidak semuanya itu. Istilah kita itu disebut oknum. Ya enggak? Kita itu disebut oknum lah. Ya enggak? Mereka.
Ya, berarti mau berkelahi. Ya, mereka itu benci dengan Islam. Yang bagi mereka yang beriman pasti akan bisa kerjasama itu sama bisa. Tetapi mereka la yadurrukum illa ada. Mereka ya tidak akan bisa membahayakan kamu, Muhammad dan umatmu. Orang Yahudi, Nasrani, semuanya orang munafik tidak akan bisa membahayakan agamamu Muhammad dan umatmu tersebut tidak akan bisa membahayakan kecuali Islamnya sendiri. Islam itu bisa jaya apabila umat Islam itu bersatu padu dan memenuhi dengan hukum syariat, melaksanakan hukum syariat tersebut sama-sama, ya. Ya. Islam itu tidak akan hancur. Karena agama Islam tersebut agama pilihan. Dalilnya apa? Inna dina indallahil Islam. Ya, tidak akan hancur kecuali dihancurkan oleh Islamnya sendiri. Orang Islamnya sendiri. Agama lain tidak bakalan bisa menghancurkan Islam. Ini janji Allah loh. Kecuali Islamnya itu sendirilah yang menghancurkan Islamnya itu sendiri. Orang Islamnya sendiri. Orang Islam kok benci dengan Islam? Orang Islam kok benci dengan syariat? Orang Islam kok benci dengan Al-Quran? Orang Islam kok benci dengan sunnah-sunnah Rasul? Itu kebanyakan. Dan kebanyakan mereka oleh karena mereka tidak belajar. Sebab kan membenci Islam itu karena mereka tidak menjalankan syariatnya. Makanya dia itu benci dengan Islam. Illa ada kecuali penyakit kecuali istilahnya kecuali sikit penyakit kecuali illa ada kecuali cercaan, makian, fitnahan saja Kalau dia itu mau beradu jotos, berperang, mereka tidak mau, tidak mempan. Maksudnya mereka itu lebih bagus menghindari orang Islam daripada berperang. Karena orang apa? Orang Islam itu orang yang beriman itu pasukan berani mati. Matinya syahid dia. Makanya orang Islam tersebut orang yang beriman tidak takut mati. Kalau mereka takut mati, makanya mereka itu takut. Hanya saja mereka melancarkan fitnahan atau istilahnya melancarkan cacian, olokan, illa ada kecuali sedikit cacian, olokan, lisannya dan lain sebagainya. Kecuali itu, kalau dia itu mau adu, wa yuqatilukum, dan seandainya kamu memerangi mereka Muhammad berserta umatmu memerangi mereka, yuwallukumul, mereka akan berpaling. Yuwallukumul adbar, dan mereka pasti akan menghindar, berlari. Makanya orang-orang Yahudi kalau kita perangi, dia memerangi kita perangi, mereka pasti akan kocar-kacir. Takut dia dengan orang Islam. Bagaimana caranya untuk menghancurkan Islam? Berbagai macam segi. Hancurkan Islam dengan segi politik. Hancurkan Islam dengan segi diplomat. Hancurkan Islam dengan segi apa? Ekonomi. Itu semua masukkan di situ. Fitnahan timbul di situ. Memang gencar-gencarnya, memang kayak gitu. Nah, bagaimana orang Islam itu benci dengan Islam direkrut. Nah, diajak bergabung sama-sama. Dibiayai bagaimanapun caranya. Hanya orang Islamnya sendiri membenci Islamnya sendiri. Orang Islam pedomannya Al-Quran, malah Al-Quran itu dibencinya. Orang Islam itu mengikuti sunnah Rasul, malah Rasul sunnah-sunnahnya dibencinya. Ya enggak? Kan sekarang kan banyak kan? Orang Islam benci dengan Islamnya sendiri. Ya. Itu kan kebalik sekarang ya. Karena mereka apa? Mereka mengambil, direkrut, diajak kerjasama, dibiayai, diopah. Nah, orang-orang Islam itu yang mata duitan ini mudah sekali ditipu daya oleh gitu. Sehingga hancurlah Islam gitu. Indonesia itu berapa persen? Islamnya orang Islam Indonesia itu banyak, kurang lebih itu hampir sama, itu 90%. Ya.
Minimal lah 85% lah. Tapi yang menjalankan syariatnya, menjalankan paling berapa persen ya? Mungkin 2-30% saja, 20%. Yang benar-benar menjalankan bisa dikategorikan 10 atau 5%. Yang tidak menjalankannya itu 50% lebih. 50% lebih. Jadi tidak heran kalau ada ke orang Islam kok benci dengan Islam ya. Ada orang Islam kok benci dengan sunnah Rasul. Ada orang Islam kok benci dengan apa? Dengan Al-Quran ya. Ada itu, ini dan lain sebagainya, dikata-katakan dan lain sebagainya. Mendengar suara alunan Al-Quran itu dia itu benci. Mendengar suara adzan itu dia benci. Loh, orang lain itu tetangga itu. Ya enggak? Mendengar suara adzan itu malah senang, dibangunkan katanya itu ya. Ya tadinya tidak bisa bangun subuh, tidak bisa bangun awal, bisa bangun subuh, bisa bangun awal. Ya. Seharusnya orang Islam itu apabila lihat Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka tersebut, mereka itu pasti akan, hatinya tersebut itu akan bergetar dengan dengan takut kepada Allah taala, dan mereka itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara azan, suara lantunan Al-Qur'an, dan mereka itu akan sadar menyadarinya. Orang Islam itu kok malah benci dengan ayat-ayat Quran, suara adzan dibencinya dan lain sebagainya, ya. Oh, agama lain saja itu memakluminya, itu mendengarkan dengan asiknya, seduh, apalagi lagunya aja nggak bagus itu dan lain sebagainya. Nah, orang Islamnya kok sendiri kok benci katanya, ya malah dikata-katain. Ya, jadi mereka kalau kita perangi mereka akan membubarkan diri, akan berpaling dengan orang Islam, dan mereka akan kocar-kacir, mereka akan meninggalkan peperangan tersebut. Ya, sebenarnya mereka tersebut orang apa namanya istilahnya cemen, Pak, istilah orang kita itu cemen, Pak, penakut. Ya, orang penakut gitu. Karena orang Islam itu tidak penakut, pasukan berani mati karena beriman. Yang menjadikan sampai itu menjadikan keuntungan bagi orang Muslim, orang yang beriman tersebut, satu, mereka tidak takut mati, keduanya mereka akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka tersebut sumala yungsorun, mereka walau berperang tidak akan ada pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari malaikat. Kalau mereka mengatakan ini itu takdir saja, yang sebenarnya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Muslim, orang yang beriman kepada Allah taala, di samping dia itu hatinya teguh, dia berani, tidak takut mati, keduanya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka begitu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, makin tangguh, makin berani dia. Sehingga orang-orang mereka Yahudi tersebut akan kocar-kacir menghadapi orang Muslim, orang yang beriman. Maka dia kalau misalnya ada perang antara kubu orang Muslim, orang yang beriman kepada orang yang kafir atau orang munafik dan orang kafir pasti akan meninggalkannya. Artinya dia akan takut tunggang langgang dia, lari bercicak lirit dia. Karena mereka pengecut semuanya, orang judam, pengecut. Beraninya maling melontarkan fitnahan, Pak. Tapi kalau sudah adu tempur ini, tidak berani dia. Ya, disitulah bagi umat Muslim, ya, bagi umat Muslim tersebut, ya, tidak akan hancur, tidak akan runtuh agamanya tersebut, tidak akan runtuh dengan sebab cercaan atau peperangan yang disebabkan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir tersebut terhadap Islam, tidak akan hancur, ya. Tapi sebaliknya, kehancuran orang Islam tersebut disebabkan oleh orang Islamnya sendiri. Ya. Mudah-mudahan kita selalu memegang dalam prinsip kita, dalam keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersatu padu, selalu memegang syariat, ya, selalu memegang kebenaran, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan meridai, memberikan hidayah kepada kita, ya, sehingga kita terhindar dari malapetaka, ya, bencana dan lain sebagainya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan dzakirin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa li walidina al masyana ala ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'ita min mujibati nadama innaka sami'u du'a. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tammal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaid al mihanal fitana wal amrata summa la yada faqa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaid al mihanal fitana wal amrata summa la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi barik wasallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabbalah